Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ucapkan selamat hari kenaikan. Amin. Nah, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kita akan masuk langsung saja di dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pada pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Oh ya, saya belum kasih tahu kenapa tiba-tiba saya muncul, saudara. Seharusnya ini KKR di Talaut. Tetapi pesawat itu batal terbang. Ini saya bilang luar biasa. Lalu besoknya bagaimana? 1 bulan ini tidak ada penerbangan, Pak, katanya. Saya kasih tahu di Talaut sana. Publikasi KKR sudah berjalan. Kasihan juga mereka. Tapi semua pasti ada maksud Tuhan. Saya bilang maaf. Kami kirim kepada mereka pembatalan tiket. Dikembalikan 100%. Karena memang mereka sepihak membatalkannya. Jadi yang berjalan hanya KKR di Bitung dan KKR di Manado. Semua jalan. Hanya ke Talaut. Jadi saya langsung booking tiket untuk kembali ke Surabaya. Supaya pada hari ini saya bisa melayani di sini dan nanti di Madiun. Setelah ini kami akan ke Madiun. Nah saudara, sementara gembala kita ada di Jakarta. Ya, dalam penyelesaian tugas akhir S3-nya. Nah, saya katakan udah tenang aja, selesaikan semua dengan baik. Semua adalah kebutuhan untuk pelayanan. Jadi kita harus siapkan anak-anak muda, karena generasi berikutnya pasti jemaat sudah ada yang S3, bahkan mungkin profesor. Sudah ada di gereja ini. Jadi hamba Tuhan harus kita siapkan, saudara. Siapa yang menyiapkan kalau bukan kita? Ya kebutuhan gereja ini ya kita yang siapkan. Masa mau diminta dari Amerika? Terlalu mahal, nanti urapannya hilang di jalan. Ya. Kita bangun aja di dalam sendiri, amin saudara. Supaya kuat di dalam. Ya. Puji Tuhan. Nah, mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Jelas naik ke sorga ya? Ya. Saudara, bukan hilang di awan, dia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, perhatikan dengan baik. Yesus berbicara tentang kenaikannya ketika dia berbicara kepada mereka. Lalu dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Saudara-saudara sekalian, sesudah itu ia terangkat ke sorga. Berarti perkataan terakhir yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang percaya yang diwakili oleh murid-muridnya adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa. Karena mereka akan ditinggalkan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya kuasa Roh Kudus itu. Kenapa? Yesus pergi ke sorga. Bukan sekedar pergi, tetapi dia menyediakan tempat. Kita baca dulu Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes pada pasal 14 ayat 1 sampai 3. 2, 3. Jangan. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tadi kita baca dia naik ke sorga. Lalu dia berkata di sini, di tempat aku ada, kamu pun berada. Berarti kita dibawa ke sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalannya adalah tidak sebegitu mudah janji ini digenapi. Kenapa? Pada waktu dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan kalau tempat itu sudah tersedia, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Nah, pergi dan datang kembali, ini ternyata jaraknya lama sekali. Oleh karena itu dia berkata, kamu terima Roh Kudus. Karena jaraknya itu lama. Sejak Yesus dilahirkan tahun Masehi, sampai hari ini sudah 2000 berapa? Coba. Lalu sejak kenaikannya berumur berapa? 33,5 tahun. Itu akhir pelayanan di bumi. Dia terangkat naik ke sorga. Sampai pada hari ini sudah 2000 tahun lebih. Waktu yang begitu panjang. Oleh karena itu sebelum dia terangkat naik ke sorga, dia berkata, kamu akan menerima Roh Kudus. Dan apabila Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan punya kuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua kita harus penuh dengan Roh Kudus. Karena kalau tidak, saudara kita tidak akan sanggup. Nah, saudara sekalian, pertama kita perhatikan, Yesus datang kalau tempat untuk yang disediakan bagi kita sudah selesai dibangun. Ya, karena dikatakan tadi kalau tempat sudah selesai, dia datang jemput kita. Jadi sampai hari ini tempat itu belum selesai. Oleh karena itu kalau ada orang meninggal, itu ditaruh di sebuah tempat penampungan, saya katakan. Jadi ada tempat penampungan. Menunggu sampai tempat itu tersedia, baru Yesus datang, semua bangkit. Yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan tempat seindah apa yang dibangun oleh Yesus sekarang. Sementara dia menciptakan langit dan bumi hanya berapa hari? Berapa hari? 6 ya. Bumi begitu indah. 6 hari. Laut, danau, gunung,
sungai. Begitu indah, rumput, pohon, buah-buahan, semuanya. Hanya 6 hari. Nah ini 2000 tahun lebih sudah. Berapa indahnya tempat. Tidak ada bandingannya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan tekankan kepada kita. Terima Roh Kudus. Supaya kita tahan. Supaya kita kuat. Menunggu sampai 2000 tahun lebih sudah berjalan ini. Oleh karena itu kenapa kita katakan ini akhir zaman. Karena memang masanya sudah dekat. Tanda-tanda peperangan sudah ada. Penyatuan mata uang sudah ada. Sekarang kalau kita makan di warung aja saya deg-degan. Kenapa deg-degan? Uang ada. Tapi nggak laku, saudara. Dia bilang, waduh nggak bisa Pak. Lu namanya aja saya nggak ngerti. Bagaimana saya punya? Jadi biar ada uang, lihat makanan enak-enak, cuma telan liur aja. Mau makan takut gak bisa bayar. Duit ada gak laku. Nah ini untung masih belum merata ya. Kalau sudah merata saudaraku, sampai minyak yang dijual literan itu pakai kuiris saudara. Wah, repot betul. Ya, saudara beli kangkung itu satu ikat begini, pakai kuiris, saudara. Kenapa itu? Karena itu menjurus kepada penyatuan mata uang. Saudara harus lihat. Kalau mata uang ini sudah menyatu, maka antikris akan muncul. Karena antikris muncul kalau semua sudah satu. Dialah akan berkuasa di sini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya berbicara tentang betapa indahnya tempat yang disediakan oleh Yesus untuk kita. 6 hari aja dia menciptakan langit bumi begitu indah. Apalagi ini sudah 2000 tahun. Itu sebabnya firman Allah berkata, temboknya aja itu 40 meter, 40 lebih. Kalau saudara baca di Wahyu pasal 20. 40 lebih. Nah itu Bapak Gioksan saya suruh hitung. Ini ahli matematika. Saudara, 40 lebih meter. Itu tebal temboknya. Kita tembok Cina aja itu, semua pada kepingin ke sana kan melihat. Saking besarnya. Kalau saya tidak salah katanya 1 tahun baru sampai ujung sana. Kalau kita jalan, ya. Katanya saya belum pernah ke sana. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Lalu tempat itu tidak lagi diterangi oleh sinar matahari. Tidak lagi diterangi oleh sinar bulan. Tempat itu bercahaya oleh kemuliaan Allah. Oh ini dahsyat. Ini tempat yang disediakan oleh Yesus untuk kita sebagai mempelai wanita. Kita mempelai. Anda mempelai. Kita semua mempelai. Oleh karena itu betapa kita harus menjaga diri kita. Agar sebagai mempelai jangan sampai tercemar. Jadi pertama kenapa Yesus belum datang? Karena tempatnya belum selesai. Jadi setiap orang meninggal, percaya tidak percaya semua ditampung. Namanya Gehenna kalau kita bicara tentang bahasa Ibrani. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Hal yang
yang kedua, kenapa Yesus datangnya begitu lama? Hal yang kedua adalah supaya genap jumlah para syahid. Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11 kita baca. Dua, tiga. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, lalu bahwa kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan yang benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami pada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan yang saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi jumlah mati-mati syahid itu harus genap. Kalau belum genap, kedatangan Tuhan Yesus belum akan datang. Saudara boleh ngusul ya kalau mau mati syahid. Saya doakan. Supaya cepat selesai, jumlahnya cepat penuh. Kalau jumlahnya sudah cukup, Yesus akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada rahasia di dalamnya. Kenapa sampai Tuhan Yesus menunggu jumlah para syahid? Kalau jumlah itu belum penuh, dia belum akan datang. Karena itu kalau saudara mau mati syahid, jangan mundur. Supaya jumlahnya cepat penuh. Haleluya. Ya. Tapi jangan bikin syahid sendiri, saudara ya. Tahu-tahu bunuh diri sendiri. Itu enggak benar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Mereka ini berteriak. Karena sudah menderita. Aniaya begitu keras. Banyak di antara mereka yang dipenggal kepalanya. Kalau kita dengar pada waktu kerusuhan Ambon, banyak yang mati. Dipenggal. Kalau menyebut nama Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Memang itu sudah tertulis dalam firman. Kita tidak boleh mundur. Bukan pula kita membabi buta. Tetapi berjalan dalam rancangan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Mereka ini berseru dengan suara nyaring. Berteriak. Sudah tidak kuat, sudah tidak sanggup, tidak mampu. Sampai kapan ya Tuhan mereka berkata. Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar. Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara, kalau kita melihat teman kita teraniaya memang tersurat. Ya. Yesus berkata mengajarkan kepada kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Bukan karena kita takut. Tetapi memang ajaran kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita ingin menjadi pemenang, saudara, kita tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Demikian kepada kita semua sebagai umat Tuhan. Saudara, terkadang ada saja masalah orang yang menyakiti kita,
orang yang merusak nama baik kita, orang yang menganiaya kita, tapi kita bukan karena tidak sanggup. Kita diam. Diam bukan karena takut. Diam karena kita pegang pengajaran firman. Dan saya percaya pembelaan Tuhan pasti ada. Tidak mungkin Tuhan biarkan mempelainya itu dianiaya, menderita. Saudara, dibiarkan seperti itu tidak mungkin. Tuhan katakan pembalasannya adalah hak. Tuhan yang akan membalasnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang ada masalah di tengah-tengah jemaat ini. Saudara, itu latihan. Latihan untuk kita belajar sabar. Kalau engkau tersenggol oleh teman di sebelahmu, jangan langsung kepahitan. Anggap aja itu ujian. Amin saudara. Nah coba bisikin teman, itu ujian. Sabar-sabar aja. Bapak Ibu, kita dilatih oleh Tuhan dari hari ke hari. Kalau kita sampai hari ini masih ada, masih diberi waktu, karena Tuhan ingin lengkapi kita sampai kita mencapai kepenuhan Kristus. Belajar kepadaku, kata Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mari kita sebagai umat belajar hidup rendah hati. Belajarlah kalau ngomong itu lemah lembut. Orang tak hello sama hello. Kan berbeda. Berbeda ya kan? Tapi sama kalimat. Hello. Hello. Beda. Ya. Jadi mari kita belajar dari Yesus. Rendah hati dan lemah lembut. Maka kita akan pasti masuk di dalam penjemputan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itulah ketika Antikris menguasai dunia ini, ya ini ada berbagai penafsiran. Ada penafsiran gereja langsung diangkat kepada kemuliaan. Masuk pesta kawin. Tapi firman Allah berkata, gereja disingkirkan ke padang gurun. Ya, bukan langsung diangkat. Kenapa ke padang gurun? Karena gereja harus disempurnakan. Kita ini belum sempurna. Kalau sempurna kita langsung diangkat. Tetapi kita ini belum sempurna. Karena itu disediakan padang gurun. Padang gurun ini jangan dianggap itu begitu gersang, begitu mengerikan. Coba kita lihat Yesaya pasal 51 ayat 3. Kita baca bersama. 2, 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala peruntungannya. Ia membuat padang gurun seperti Taman Eden dan padang belantara seperti Taman Tuhan. Di situ dapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu. Padang gurun jangan dipikirkan begitu mengerikan. Tidak. Ini padang gurun disediakan oleh Allah untuk tempat pemulihan gereja. Sebagai mempelai. 3,5 tahun Antikris menguasai dunia, tapi 3,5 tahun gereja di padang gurun dipulihkan untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Wahyu 12 ayat yang ke-6, kita lihat wanita itu kemana. Alkitab tidak mengatakan langsung diangkat. Firman Allah berkata mereka dibawa ke padang gurun. Terus kita baca 2, 3. Perempuan itu lari ke padang gurun.
di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari. 3,5 tahun. Jadi bumi itu dikuasai oleh antikris, tetapi gereja dibawa oleh Tuhan ke padang gurun di tempat yang sudah disediakan oleh Allah. Yesaya 51:3 berkata, padang gurun itu seperti taman Eden. Padang gurun itu seperti taman Tuhan. Di situ penuh sukacita, sukacita yang besar. Bapak Ibu sekalian. Jadi padang gurun itu sudah dibangun oleh Tuhan. Tempat supaya gereja disempurnakan di padang gurun. Ketika gereja 3,5 tahun itu target penyempurnaannya, maka Yesus datang pada kali yang kedua, barulah ini semua terangkat bertemu dengan Yesus. Pertemuan di udara itu membawa gereja masuk pesta kawin anak domba. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita perhatikan bahwa gereja ini akan alami aniaya memang. Bahkan mati-mati syahid akan berjatuhan. Tetapi saudara, zaman itu pelipat gandaan urapan itu, hujan awal dan hujan akhir. Itu menguasai gereja. Dan saudara tahu saat itu gereja nggak takut mati. Sudah tidak takut. Dia dikuasai oleh Roh. Saudara, hujan awal dan hujan air ditumpahkan sekaligus. Seperti Yesus disiksa, dianiaya, dia tidak mundur. Dia melalui jalan tiada dosa. Ketika gereja itu benar-benar penuh dengan Roh Allah, saudara, dia tidak akan mundur setapak pun dari aniaya. Tidak. Kekasih-kekasih Tuhan. Oleh karena itulah, mari mulai hari ini kita terus gaungkan tentang Roh Kudus. Kita terus kebarkan supaya semua mendidih. Ya, tema firman ini saya belum sampaikan tadi. Nyalakanlah api Roh Kudus, itu tema. Nyalakan api Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Jadi kita perhatikan, sama seperti kalau belum genap jumlah untuk memenuhi tempat para syahid, itu kerajaan Allah sama seperti orang membuat pesta. Seorang raja membuat sebuah pesta, lalu ketika pesta sudah dekat mau dimulai, ternyata para undangan banyak alasan. Ini saya cerita sedikit. Atau kita baca saja ayat. Dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14. 2, 2, 3. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah kusembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi pengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia,
Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Saudara, yang diundang itu kita semua. Kita ini adalah orang. Ya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan terjadi banyak alasan. Ada yang pergi, oh saya mengurus usaha saya. Oh saya ke ladang saya. Oh saya lagi sibuk. Cara banyak alasan sehingga dikatakan mereka tidak layak. Ayat 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Saudara, targetnya harus penuh. Oleh karena itu tadi kita melihat bahwa mereka yang teraniaya, nyawa-nyawa mereka yang terbunuh syahid, mereka berteriak, kapan pengadilan ini diadakan? Saudara, tapi Yesus berkata, sabar, karena harus penuh jumlah para syahid. Nah, saudara sekalian yang Tuhan kasih, demikian diumpamakan di pesta kawin ini. Pada akhirnya yang punya pesta katakan, undang semua orang-orang yang di jalan, siapa saja yang kamu ketemu. Itu penginjilan. Penginjil. Sekarang penginjil itu di mana-mana. Ya. Saudara, sampai ke tempat-tempat artis, bintang film. Ya. Semua masuk Injil. Saudara. Dan para penjahat, perampok. Ya. Saudara, Injil masuk pada mereka. Dan mereka kalau bertobat, oh, radikal. Saya bukan cuma cerita, teman saya itu pembunuh bayaran. Tangkap oleh Tuhan. Bertobat. Saudara-saudara. Bertobatnya radikal juga. Biasanya di tas kecilnya itu pistol. Berubah sekarang jadi Alkitab. Tapi sekarang dia udah meninggal. Sudah meninggal, namanya Pak Yakobus. Sudah meninggal. Ada 2 teman saya, pembunuh bayaran. Tapi dua-dua udah meninggal. Puji Tuhan. Padahal umurnya lebih muda dari saya. Jadi kita perhatikan kembali Bapak Ibu sekalian. Pesta itu harus penuh. Jumlah itu harus genap. Raja ini marah karena orang diundang banyak alasan. Tapi ruang pesta harus penuh. Jadi undang saja siapa yang bisa datang. Suruh datang. Ayat 11 kita baca. 2, 3. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ini perhatikan, pakaian pesta harus terjaga. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam penggelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan terdapat gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, kita semua terpanggil. Saya sudah khotbahkan ya bahwa ibadah kita diukur. Betul ya? Masih ingat? Masih ingat ya? Ibadah kita itu diukur. Atau baca dulu ayat pasal 11 ayat 1. Wahyu. Wahyu 11 ayat 1. 2, 3. Kemudian diberi kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalam. Jadi semua orang yang beribadah di gereja, di dalam rumah Tuhan, itu diukur. Anda ini serius
fokus, atau main-main, atau tidak serius. Ibadah tetap ibadah, tapi tidak akan pernah kita alami pelipat gandaan berkat. Karena tidak serius. Padahal firman Allah, kalau kamu beribadah, roti makan diberkati, air minum diberkati, penyakit dijauh. Itu firman. Tetapi terkadang berkat itu terlalu jauh di sana. Kenapa? Karena kita tidak mencapai ukuran ibadah. Saat Anda beribadah itu diukur oleh Tuhan, hatimu kemana? Pikiranmu kemana? Konsentrasimu kemana? Diukur oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Raja ini melihat orang ini nggak pakai pakaian pesta, berani masuk ke pesta. Ukurannya pakaian pesta. Apa pakaian pesta? Itu adalah kebenaran. Adakah kebenaran berkuasa dalam hidup kita? Ataukah ego kita yang memimpin langkah-langkah hidup? Ataukah keinginan daging kita yang mengendalikan hidup kita? Tetapi kalau orang itu dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan menanggalkan keinginan-keinginan daging. Tetapi kalau orang itu hidup dalam keinginan daging, pasti dia akan memenuhi hawa nafsu tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya. Ayat 12. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Pakaian pesta itu adalah kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita pakaian pesta, untuk kita pertahankan secara pribadi tidak akan sanggup. Kita tidak kuat. Karena itu Tuhan katakan, terima Roh Kudus. Kita menanti begitu lama. 2000 tahun lebih. Pembangunan tempat yang disediakan oleh Allah belum selesai. Karena firman Allah berkata, kalau sudah selesai, Yesus akan datang menjemput kita dan membawa kita ke tempat yang dia sudah sedia. Kalau dia belum datang sampai hari ini, karena tempat itu belum selesai. Tempat yang begitu indah. Kita diberi bayangan oleh firman Allah. Lantainya dari emas, temboknya dari mutiara-mutiara. Pintu gerbangnya ada 12, terbuat dari setiap daun pintu itu satu mutiara. Berapa besarnya mutiara? Yang kita tahu besar mutiara sudah seperti ini. Karena saya sering ke Dobo itu, kalau mereka panen mutiara itu berkarung-karung. Jadi saya bawa mutiara banyak. Ya. Sampai sini saya bagi-bagi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kita tidak mampu. Kita tidak sanggup. Karena itu Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 20 ayat 20. Wahyu 20 ayat 20. Kita baca bersama. Ya. Wahyu 20. Yohanes kok Wahyu. Yohanes, maaf saya yang salah.
Ini sudah pakai mata 4 tapi masih salah ya. Kadang mata sebelah tidak terbuka. Jadi bacanya ada bayang. Yohanes, Bapak Ibu, Yohanes 20 ayat 22. 2:23. Dan sesudah berkata demikian, ia menghambusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini Yesus. Ini bukan pendeta. Pendeta cuma ngasih tahu. Terima Roh. Supaya kita bisa bertahan, mempertahankan pakaian kebenaran. Kalau kita mempertahankan pakaian kebenaran itu dengan kekuatan kita sendiri, saudara, pakaian itu hancur. Pakaian itu akan tersobek-sobek. Dengan apa? Dengan emosi kita. Dengan kemunafikan kita. Dengan kebohongan kita. Dengan tingkah laku kita yang tidak benar. Dia mencabik-cabik pakaian kebenaran itu. Oleh karena itu Tuhan berkata, terima Roh Kudus. Kembali kepada ayat pertama yang kita baca, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kita baca ulang. 2:23. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Kalau bukan karena Injil, saya belum bisa ke Israel. Tapi karena Injil, udah berapa kali ke Israel. Saudara, di sana kita melayani, di sana kita baptis orang di Sungai Yordan. Memberkati pengantin di gereja Kana, di mana air berubah jadi anggur itu ya. Kalau Anda mau ke sana, ajak saya. Bercanda. Sedikit intermezzo dalam pemberitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kita butuh kuasa. Kuasa bukan untuk supaya semua kita lewat ke orang gila sembuh, lewat orang lumpuh berjalan, lewat orang mati bangkit. Bukan. Kuasa bertahan hidup dalam kebenaran. Terimalah Roh Kudus karena kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Saudara, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus tidak tahan untuk tidak bersaksi. Pasti dia bersaksi. Karena itu dorongan dari Roh Kudus. Itu bukan kemauannya sendiri. Itu dorongan Roh. Supaya kita bersaksi. Mulai dari keluarga Yerusalem. Lalu ke Yudea, mungkin tetangga kita. Lalu Samaria, mungkin kota-kota di luar negeri. Dan saudara sampai ujung bumi. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian. Kami KKR di Mesir, di gereja sampah. Gereja sampah tapi gerejanya bagus. Saudara. Besar, bisa 10.000 orang masuk. Tapi kami waktu itu turun. Ibadah. Saya banyak orang sakit. Siapa yang sakit? Maju ke depan. Ke depan banyak sekali. Dan rata-rata disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan sampai ke orang yang timpang pakai tongkat. Sama Ibu Silas waktu itu. Sama Ibu Silas. Beliau bisa. Kalau saudara boleh tanya sama dia. Itu orang pakai tongkat, lepas tongkat. Selama kami jalan terus di Yerusalem, dia udah gak pakai tongkat. Sampai pulang ke Indonesia, udah gak pakai tongkat. Saudara, itu di Mesir.
Jadi kemanapun kita pergi, di situ ada mujizat. Jadi jangan ragu Bapak Ibu. Yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak pernah bersaksi. Bersaksi. Saksikan kemurahan Tuhan. Kita bisa hidup hari ini karena kemurahan Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa kemurahan. Tepuk tangan Tuhan itu Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, jadi terima Roh Kudus supaya kita kuat mempertahankan pakaian jubah kebenaran. Itu jubah untuk mempelai. Itu pakaian mempelai. Itu pakaian pesta kawin anak domba. Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Kalau kita buka Wahyu pada pasal 9. Pasal 19 ya. Ayat 7 sampai 9. Nah, kita baca 2, 3. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara, kita ini pengantin, Anda harus siap. Haleluya. Sebagai pengantin, kalau Anda tidak siap, bagaimana mau jadi pengantin? Pengantin itu harus siap. Dikatakan di sini dan pengantinnya telah siap sedia. Kita menanti kedatangan mempelai pria sorga. Oleh karena itu nanti kita akan didandani sebagai mempelai di masa 3,5 tahun di padang gurun. Supaya menjadi mempelai. Bapak Ibu ya Tuhan kasih, yang di 3,5 tahun antikris menghadapi aniaya yang begitu mengerikan. Kalau mereka setia sampai akhir, mereka juga akan menjadi mempelai. Tapi ngeri. Dikatakan firman Allah pada waktu itu banyak orang gugur dari iman. Tak kuat. Nah Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita ini pengantinnya. Sudahkah kita siap? Atau kita masih main-main dengan dosa? Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam roh, saya percaya kita tidak lagi suka dengan dosa. Ya ayat 8. 2, 3. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah jadi yang dimaksud dengan pakaian kawin itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita tidak dengan Roh Kudus, kita tidak sanggup mempertahankan pakaian lenan halus ini. Pakaian kekudusan, pakaian kemuliaan Allah. Pakaian itu sempat hilang ketika Adam dan Hawa tertipu dan mereka melakukan dosa. Lalu mereka telanjang. Pakaian itu akan kembali kita pakai, itu pakaian kemuliaan Allah. Yang digambarkan seperti memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat yang ke-9. 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Semua terundang ke pesta kawin. Tetapi harus pakai pakaian pesta.
lenan halus yang berkilau-kilauan putih bersih. Itulah perbuatan-perbuatan. Kalau roh Allah namanya roh kudus, roh kebenaran, pasti akan membawa kita dalam kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pada kenaikan Yesus ke sorga, dia berpesan, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Dan kamu akan menerima kuasa. Ini pesan. Pesan yang kedua, aku akan datang kembali kalau tempat sudah selesai. Saudara, ini yang harus kita pahami dengan baik. Pesan yang ketiga, waktunya akan tiba kalau sahid-sahid sudah genap. Kalau sahid belum genap, waktu itu masih terus menerus. Karena harus penuh. Seperti pesta kawin, kalau tidak penuh, dia tidak akan mulaikan pesta itu. Saudara sekalian, waktu saya sudah habis dari tadi. Nah, tapi saya ini rada bandel sedikit. Ya, maaf ya, daripada yang menayangkan ini. Nah Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih. Sekali lagi saya himbaukan kepada kita semua. Marilah kita terima Roh Kudus. Supaya kita bisa bertahan menjaga pakaian kebenaran yang sudah diberikan oleh Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Mari kita pertahankan. Sampai kita berjumpa dengan Yesus dalam kemuliaan yang besar. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian.